Halo teman belajar Ajar Hitung, kembali lagi dengan video baru dari Ajar Hitung, di mana hari ini kita mau membahas soal tentang sebangun dan kongruen. Ikuti video ini sampai selesai ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan pasangan gambar di bawah ini. Pasangan bangun yang sama dan sebangun adalah titik-titik. Perhatikan pilihan A ini 1 dan 2. Ini 1, ini yang 2 ya. Coba perhatikan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama apa tidak. Ini sisi yang miring 15, ini 15 ya. Ini 10, ini 10 sama, tapi sudut yang diapit dia berbeda. Ya, otomatis mereka berdua tidak sebangun. Berarti yang A salah. Terus yang B, 1 dan 3. 1 dan 3. Sisi yang bersesuaian 15 dan 15. Ini 10, 10 bisa ya. Coba perhatikan, salah satu sifat jajar genjang itu adalah bahwa sudut-sudut yang bersesuaian itu jumlahnya 180 derajat. Jadi kalau di sini 50 derajat, di sini otomatis 130 derajat. Kalau di sini 130 derajat, berarti di sini juga 50 derajat. Jadi kalau ditambah itu 180. Ya, sebenarnya sama ya. Kalau ini 10, dia juga 10, di sini 15. Ini dia 10, sini 15 juga. Ya, berarti bersesuaian. Jadi yang B ini sebangun. Coba kita lihat yang pilihan C, 2 dan 3. 2 ini, 3 ini ya. Sudutnya nggak bersesuaian ya, karena dia memuat 130 dan 50, sedangkan yang 2 ini 30 saja. Berarti salah yang C. Kalau D, 2 dan 4. 2 dan 4. Ini sudutnya juga tidak bersesuaian ya. Di sini 30 derajat, di sini 45 derajat. Misal di sini 30, harusnya di sini satunya 150. Kalau di sini 45, berarti satunya di sini 145. Ya. Jadi jawaban yang tepat yang B. Kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar-gambar berikut. Pasangan bangun di atas yang sama dan sebangun adalah titik-titik. Kita lihat pilihan gandanya, pilihan yang A, K, dan L. K dan L. Perhatikan di sini 6, 6 sama bersesuaian, 4, 4 sama bersesuaian. Sudutnya, kalau yang sini 70 derajat, otomatis sebelahnya 180 dikurangi 70 derajat, 110 derajat. Jadi kalau di sini 120 derajat, sebelahnya di sini 60 derajat. Jadi sudutnya tidak bersesuaian ya. Berarti yang pilihan A salah. Lalu pilihan B, K dan M. K dan M. Sisi yang bersesuaiannya sama ya. Sekarang sudutnya, sudut yang berhadapan pada jajar genjang itu sama. Jadi kalau di sini 115, di sini juga 115. Otomatis dia kelihatan beda ya sudutnya. Jadi yang B juga salah. Pilihan C, K dan N. K dan N. Sisi yang bersesuaian sama. Perhatikan sudutnya. Sudut yang berhadapan sama. Berarti di sini 60 derajat. Sebelahnya berarti 180 kurangi 60. 120 derajat. Perhatikan bandingkan dengan K. Jelas sudutnya berbeda. Berarti jawabannya itu yang D. Coba kita cek. L dan N. Sisi yang bersesuaiannya sama, 6 cm, 6 cm, 4 cm, 4 cm. Coba perhatikan sudutnya juga sama ya, 120 derajat dan 60 derajat. Sama. Kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan bangun datar berikut. Yang merupakan dua bangun datar yang sama dan sebangun adalah titik-titik. Lihat pilihan gandanya yang A 1 dan 2. 1 dan 2. Meskipun terlihat sama bentuknya, tapi yang nomor 1 ini tidak ada simbol seperti ini. Ya, jadi pilihan A ini salah. Lalu yang pilihan B, 2 dan 3. 2 dan 3 jelas bentuknya dia beda. Yang satu ini belah ketupat, yang satu ini layang-layang. Salah ya. Lalu yang C, 2 dan 5. 2 dan 5. Bentuknya sama, lalu sisi-sisi yang bersesuaian juga sama, diberi tanda sama begini. Berarti yang C jawabannya. Kalau yang D, 1 dan 5.
1 dan 5, kasusnya sama seperti yang A tadi ya. Berarti salah. Kita lanjut soal nomor 4. Pasangan gambar berikut yang sebangun adalah titik-titik. Coba kita lihat pilihan A. Di sini 8, 4, 6, 2. Perlu kalian ingat bahwa dua bangun itu dikatakan sebangun jika perbandingan sisinya itu yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Coba kalian perhatikan, ini 8 bagi 4 itu kan 2. Ya, sedangkan kalau 6 bagi 2 itu 3. Jadi dia tidak memiliki perbandingan yang sama. Harusnya kalau perbandingannya 2, ini juga harus 2. Ya, berarti yang A salah. Yang B, sisi yang bersesuaian, ini 4/3, ya. Lalu yang ini 6/4. Coba ini kita sederhanakan, bagi 2 kan ini 3/4 ya. 4/3 sama 3/4 kan jelas tidak sama. Jadi B juga salah. Kalau yang C, ini 3 sama 2, jadi 3/2. Lalu ini 8/5. Apakah 3/2 sama dengan 8/5? Tidak. Ya, jadi yang C juga salah. Perhatikan yang D. Oh, yang D ini persegi. Berarti kalau di sini 10, sini juga 10. Kalau di sini 4, di sini juga 4. Sisi yang bersesuaian ini 10/4. Lalu sisi yang ini 10/4 juga. Sama ya. Jadi jawabannya tepat yang D. Lanjut soal nomor 5. Perhatikan segitiga-segitiga berikut. Ada persegi panjang ABCD, lalu dalamnya ada segitiga-segitiga. Pertanyaannya, segitiga-segitiga yang sama dan sebangun adalah titik-titik. Kita lihat pilihan gandanya ya. Yang A segitiga ADC dan BEC. ADC, ADC itu yang ini. Lalu BEC yang tengah. Jelas dia tidak sama dan sebangun. Bentuknya aja udah beda. Lalu yang B, segitiga ABC. ABC, segitiga siku-siku ini. Dan segitiga BEC. Oh, terulang lagi ya. Sama kan? Salah. Lalu segitiga ADC, ADC, dan segitiga ABC. ABC, dia berhimpit sisinya di AC ini. Bentuknya sama, segitiga siku-siku, berarti yang C ini benar. Yang D, coba lihat, segitiga CDE. CDE itu yang ini. Dan BEC, BEC itu yang besar ini. Jelas berbeda ya, meskipun dia berhimpit sisinya, tapi dia memiliki bentuk yang berbeda. Oke, jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Bangun yang sama dan sebangun ditunjukkan oleh gambar bertanda nomor titik-titik. Coba pilihan A, 1 dan 4. 1 dan 4 ini. Perhatikan sisinya dulu ya. Sisinya yang bersesuaian ini sudah sama. Tapi sudut yang bersesuaian ini beda. Yang 155, yang 150. Berarti A salah. Terus yang B, 1 dan 2. 1 dan 2. Sisi yang bersesuaiannya sama. Ya. Lalu kita belum tahu sudut yang lancip ini besarnya berapa. Kakak ingatkan bahwa di trapesium bahwa sudut yang bersesuaian ini kalau dijumlah itu hasilnya 180 derajat. Jadi kalau di sini 130 ini angkanya ya, otomatis di sini sisanya 50 derajat. Terus kalau di sini 55 derajat, berarti di sini sisanya 125 derajat. Beda ya, berarti ini ujungnya 50, di sini 55. Jadi yang B salah. Yang C 2 dan 3. 2 dan 3. Coba perhatikan. Sisi yang bersesuaiannya sama. Sudut yang lancip juga sama-sama 50. Jadi ini yang C benar. Kalau yang D coba kita cek 2 dan 4. 2 sisi yang bersesuaiannya sama. Sudut yang lancip coba kita cek. Di sini 120. Berarti di sini sisanya 60 derajat ya. Yang lancip di sini 60, sedangkan yang nomor 2 lancipnya 50. Berarti salah ya. Berarti udah benar jawabannya itu yang C. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Pasangan gambar di atas yang sama dan sebangun adalah titik-titik. Kita cek di pilihan ganda ya. Pilihan A, K dan L. K dan L. Sudut yang ini itu sama ya kakinya. Kalau di sini 65, di sini juga 65. Terus ketiga sudutnya, segitiga itu kalau dijumlah 180 derajat. Ini 65 tambah 65 itu berapa? 130 derajat ya, berarti otomatis di sininya 50 derajat.
Coba kalau yang L, di sini 65, berarti sisanya itu 15, ya. 115 tuh punyanya berdua. Jadi 115 itu dibagi 2 ya. 5, 10, ini 15, 5, 10 lagi. Sorry, salah. 7 ya. 14, 10, 57,5 ya. Berarti di sini 57,5, di sini juga 57,5. Otomatis beda ya sudut-sudut yang bersesuaian, jadi yang A salah. Terus yang B, K dan M. K dan M. Coba yang M. Kalau di sini 50, otomatis di sini juga 50. Otomatis sisi yang di sini sisanya 80 derajat. Jelas berbeda ya sisi-sisi yang bersesuaiannya, karena ini 65, 65. Di sini kakinya 50 sama 50. Berarti salah. Kalau yang C, K dan N, ya. Sisinya semua sama, ini 6 semua, 6 cm. Lalu di sini 50 sama ya. Otomatis ini sisanya 130 bagi 2. 65 sama 65. Jadi jawabannya itu yang C benar. Kalau yang D, L dan M jelas sudah berbeda sudutnya. Ini 65, ini 80. Otomatis sudut di kaki-kakinya juga beda. Yang D juga salah. Jadi jawabannya yang C. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Pasangan gambar di atas yang sama dan sebangun adalah titik-titik. Coba pilihan A dan F. Di sini ditentukan sisi yang berhadapannya sama ya. Depan-depanan. Ini depan-depanan juga sama. Kita keep dulu ya yang A. Coba kita lihat yang B dan H. B dan H. Di sini nggak tahu kita segitiga apa, tapi yang H ini segitiga sama kaki, ada tandanya begini. Berarti dia jelas beda ya. Terus yang C, B dan E. B dan E. Sama lagi kasusnya, yang B ini kita nggak tahu segitiga apa karena nggak ada keterangan. Sedangkan yang E ini segitiga sama sisi, ini ada keterangannya. Ya, jadi beda. Kalau yang D, C dan G, C-nya trapesium, G-nya juga trapesium, tapi tidak ada keterangan sisi-sisi yang bersesuaian ini ukurannya berapa, nggak ada keterangannya. Ya, jadi pasangan di atas yang sama dan sebangun itu adalah A dan F karena ada keterangannya sisi yang berhadapan itu sama. Ya, meskipun ini bentuknya seperti persegi, tapi ternyata ini persegi panjang juga. Ya, jadi jawabannya yang tepat itu yang A yang kita keep tadi. Lanjut nomor 9, pasangan gambar berikut yang sebangun adalah titik-titik. Coba kita cek yang A ya. Kakak ingatkan bahwa dua buah pasangan bangun itu dikatakan sebangun jika memiliki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Ya, jadi ini sisi bersesuaian ya, 6 sama 3. Ini 7 sama 4. Apakah sama? 6/3 kan 2. 7/4 bukan 2, berarti ini beda. Berarti yang A salah. Terus yang B, sisi yang bersesuaian 12 sama 6. 12/6. Yang ini 16/8. Sama enggak? Ini 2, ini juga 2. Sama ya. Jadi jawabannya yang B. Coba kalau yang C, sisi yang bersesuaian, ini yang panjang berarti yang 5 ya ini ya. Berarti 8/5. Apakah sama dengan 6/3? Enggak ya, ininya aja udah 2. Ini enggak sama. Berarti yang C salah. Yang D, sisi yang bersesuaian. Oh, di sini tidak disebutkan di sini besarnya berapa ya. Di sini 3, tapi di sini nggak disebutkan. Ya, berarti yang D juga salah. Oke, jadi jawabannya yang B. Nomor 10, perhatikan gambar berikut. Pasangan gambar di atas yang sama dan sebangun adalah titik-titik. Lihat pilihan yang A, 1 dan 4. 1 dan 4. Ya, dia adalah sama-sama bangun belah ketupat ya. Kita keep dulu. Yang B, 1 dan 2. 1 dan 2 dia beda bentuk. Ini belah ketupat, yang satunya jajar genjang. Yang C, 2 dan 3. Ini jajar genjang. Yang ini persegi panjang, jadi salah. Yang D, 2 dan 4. Sama kasusnya, ini jajar genjang, ini belah ketupat, dia beda. Jadi jawabannya sesuai yang A. Lanjut nomor 11. Pada gambar di bawah ini yang diketahui ABCD adalah layang-layang dengan diagonal AC dan BD itu berpotongan di O. Jadi ini diagonal AC, ini diagonal BD berpotongan di titik O.
Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan yang salah adalah titik-titik. Coba kita cek pilihan yang A, segitiga ABO dan CBO kongruen. Segitiga ABO itu yang ini, ya, dan CBO ini di sini, ya. Kongruen itu artinya bentuk dan ukurannya sama. Apakah sama dua segitiga ini? Iya, berarti yang A benar. Yang B, segitiga ABD yang besar, dan CBD yang besar juga sebelah kanan ini adalah kongruen. Iya, dia besar dan ukurannya sama. Yang C, segitiga ACD dan segitiga ABC dia disebut kongruen. Benar apa salah? Salah. Jelas-jelas mereka berdua ukurannya beda. Yang ABC ini pendek, yang ADC ini lebih panjang. Jadi jawabannya pernyataan yang salah yang C. Coba kita cek yang D. Segitiga AOD yang ini dan segitiga COD sebelahnya kongruen. Ya, benar. Segitiganya bentuk dan ukurannya sama. Kita lanjut soal nomor 12. Segitiga-segitiga berikut yang sebangun dengan segitiga yang panjang sisi-sisinya 5 cm, 12 cm, 13 cm adalah titik-titik. Sudah kakak katakan sebelumnya bahwa dua bangun itu sebangun jika memiliki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama atau konsisten. Jadi kita tinggal coba aja satu-satu pilihannya ini apakah memiliki perbandingan yang sama. Coba perhatikan ini 5 dia menjadi 3. Berarti dia 5/3 ya. Terus 12 itu per 4. Lalu yang 13 dia menjadi 5. Coba perhatikan, 5 bagi 3 itu kan nggak ada 2 ya, sedangkan 12 dibagi 4 itu 3. Jadi otomatis ini nggak sama. Ya, jadi yang A ini salah. Sekarang kita coba yang B, 5 dia jadi 10, artinya kali 2 ya. Lalu yang 12 dikali 2 jadi 24, benar ya. Nah, yang 13 dia menjadi 35. Harusnya yang 13 ini menjadi 26 karena sama-sama dikali 2 kan. Yang ini sama, tapi yang ini enggak sama. Ya, jadi yang B juga salah. Perhatikan yang C. Yang 5 menjadi 2,5. Lalu yang 12 menjadi 6. Yang 13 menjadi 6,5. Jadi 5 dibagi 2, 2,5. 12 dibagi 2 jadi 6. 13 bagi 2, 6,5. Berarti ini sama nilainya. Ya, jadi jawabannya yang tepat itu yang C. Coba kita buktikan yang D. 5 itu jadi 9. Lalu yang 12 jadi 12. Yang 13 menjadi 15. 5/9 nggak ada 1. Sedangkan 12 bagi 12 ini 1. Jadi dia nggak sama. Jadi yang D salah. Lanjut soal nomor 13. Diketahui pernyataan sebagai berikut. Ya, pernyataan yang benar adalah titik-titik. Berarti kita cek satu-satu ya. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Ini benar apa salah? Dia salah. Seharusnya dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian itu sama, bukan memiliki perbandingan yang sama. Jika memiliki perbandingan yang sama, dia disebutnya sebangun, bukan kongruen. Ya, jadi yang pertama ini salah. Yang kedua, dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Iya, ini benar. Sebangun pun sudut-sudut yang bersesuaiannya juga sama besar. Nomor 3, dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini pembenaran dari nomor 1 tadi sudah kakak katakan, jadi ini benar ya. Lalu yang nomor 4, dua buah segitiga dikatakan kongruen jika dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Di sini dikatakan dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Tidak harus dua pasang sisi ya. Dia cukup sepasang sisi itu harus sama panjang. Ya. Jadi yang 4 ini salah. Jadi jawaban yang benar itu 2 dan 3 ada di pilihan B. Kita lanjut soal nomor 14. Perhatikan gambar.
Persegi panjang yang sebangun dengan persegi panjang di atas adalah titik-titik. Kita hitung sisi-sisi yang bersesuaian apakah memiliki perbandingan yang sama. Berarti kan ini panjangnya 12, yang A ini 10, lalu ini 4, lebarnya ini 4, ya. 4 bagi 4 kan 1, sedangkan 12 bagi 10 1,2, berarti ini enggak sama, berarti yang A salah. Yang B coba, ini 12 menjadi 24, lalu yang 4 menjadi 8. Ya. Ini setengah ya, 1/2, yang ini juga 1/2, berarti ini sama ya. Jadi jawaban yang B ini sebangun. Yang C, coba lihat, ini 12 jadi 28, 4 jadi 8. 4 jadi 8 kali 2, sedangkan 12-nya enggak kali 2 ini. Berarti yang C salah. Yang D, 4-nya jadi 7, 12-nya jadi 28. Ini juga enggak sama ya. Ini yang D salah. Jadi jawaban tepat yang B. Soal terakhir untuk video ini, jadi kakak ingatkan untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, supaya nanti kalian gak ketinggalan ketika kakak akan update soal-soal lebih banyak lagi dengan materi yang berbeda tentunya. Oke, kembali ke soal. Pasangan bangun yang pasti sebangun adalah titik-titik, pasti sebangun. Coba. 2 bangun persegi panjang, apakah dia pasti sebangun? Belum tentu, karena mereka memiliki 2 sisi ya, yang bersesuaian, P sama L. Jadi kalau salah satunya itu berbeda angka, otomatis dia udah enggak sebangun. Jadi A salah. 2 bangun belah ketupat, ya, apalagi ini, belum tentu ya. 2 bangun persegi, nah ini pasti dia sebangun. Karena kan bangun persegi itu keempat sisinya sama, jadi kita tinggal membandingkan satu sisi saja. Nanti sisi yang lain dia akan mengikuti, ya, karena besarnya sama. Jadi 2 bangun persegi itu pasti sebangun. Yang D, 2 bangun layang-layang juga belum tentu sebangun, karena dia memiliki diagonal yang berbeda panjangnya.